Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membacakan materi tentang perilaku kepemimpinan. Penjelasan perilaku kepemimpinan mengacu pada cara seseorang pemimpin berinteraksi dengan anggota timnya dan bagaimana dia mempengaruhi perilaku mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan beberapa aspek, termasuk gaya komunikasi, cara pengambilan keputusan, kemampuan memotivasi, dan cara menangani konflik. Penjelasan tentang beberapa aspek utama perilaku kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin menetapkan aturan dan mengambil keputusan tanpa banyak partisipasi dari anggota tim. Ini efektif dalam situasi yang membangun kecepatan dan ketegasan, tetapi dapat menghambat kreativitas dan motivasi. Demokratif, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan, mendorong partisipasi, dan memberikan ruang untuk ide-ide baru. Ini membangun keterlambatan tim dan meningkatkan motivasi. Laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh pada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Ini efektif ketika anggota tim sudah sangat terampil dan mandiri, tetapi dapat menyebabkan kebingungan jika ada arahan yang jelas. Keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada anggota tim, mendengarkan dan empati, dan memahami frekuensi orang lain, mampu memberikan umpan balik untuk konsentrasi dan memotivasi empati dan kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan anggota tim, mengelola emosi secara positif dan menginspirasi orang lain, membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan anggota tim. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu aspek kunci dalam perilaku kepemimpinan yang mempengaruhi efektif seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan anggota tim dan mencapai tujuan bersama. Komponen utama dari keterampilan komunikasi dalam konteks kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan berbicara dengan jelas. Pemimpin harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang jelas dan mudah dimengerti oleh anggota timnya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan tepat, membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh semua anggota tim. Yang ketiga, kemampuan mendengar aktif, yaitu mendengar dengan penuh perhatian dan tanpa gangguan, adalah keterampilan penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu menghargai pendapat dan ide-ide anggota timnya, serta menunjukkan minat dan empati terhadap masalah dan kebutuhan mereka. Kemampuan menyampaikan umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang konsentrasi dan jelas, merupakan aspek penting dari komunikasi kepemimpinan. Umpan balik diberikan dengan cara yang membangun, memberikan informasi yang berguna, dan memberikan saran-saran yang efektif untuk perbaikan. Kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pemimpin harus mengajukan pertanyaan yang relevan dan membuka ruang untuk diskusi atau refleksi. Pertanyaan dapat membantu menjelaskan pemahaman, merasa pemikiran kreatif, dan membangun keterlibatan tim. Empati dan kecerdasan emosional adalah dua aspek yang sangat penting dalam perilaku kepemimpinan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, kebutuhan, dan preferensi orang lain, serta mengolah emosi dengan bijaksana. Empati, yaitu merupakan kemampuan yang memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki empati dapat mengambil perspektif orang lain mengenai dan menghargai perasaan mereka. Empati membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota tim. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dari orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional mampu mengelola stres dengan baik, tetapi dengan fokus dalam situasi yang menantang serta mengendalikan reaksi emosional yang secara positif. Selain itu, kecerdasan emosional kemungkinan seorang pemimpin untuk membaca dan menafsirkan ekspresi emosi orang lain. Penting empati dan kecerdasan emosional dalam kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk meningkatkan koneksi internasional,
memfasilitasi komunikasi yang efektif dan menginspirasi kinerja yang tinggi dan dalam tim. Kepemimpinan servant. Model ini mengubah tradisional kepemimpinan dengan menetapkan pelayanan kepada orang lain sebagai fokus utama. Pemimpin servant memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Kepemimpinan situasional dan model ini menetapkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi atau konteks tertentu. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.